Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam adalah agama yang universal. Artinya, agama yang mengurusi seluruh kehidupan manusia, tak terkecuali mengurusi tentang kesehatan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep kesehatan dalam Islam. Berikut adalah videonya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Masyarakat barat memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan raga serta dibekali dengan akal dan pikiran. Lalu, hal-hal apakah yang diperlukan dalam proses penciptaan manusia adalah sebagai berikut. Pertama, manusia diciptakan oleh Allah dengan proses yang sangat menakjubkan. Dalilnya yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kedua, selama hidupnya manusia mengalami beberapa masa. Dalilnya itu surat Al-Hajj ayat 5. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. Ketiga, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Pertama adalah diangkatnya manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-32. Kedua, manusia dilengkapi dengan perangkat yang menunjang. Dalam Quran surah As-Sajdah ayat 8-9 dan surah Al-Isra ayat 70. Manusia diberikan bentuk yang terbaik.
dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 dan Quran Surah At-Tagabun ayat 3. Keempat, manusia diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam dalam Quran Surah Al-Jasiyah ayat 12-13 dan Quran Surah Luqman ayat 2. Sebagai khalifah di muka bumi, tentunya manusia diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup ini. Yang pertama adalah potensi jasmani. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang, sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 15, Surah Ibrahim ayat 32-34 dan Al-Jasiyah ayat 13. Bekal kedua yaitu potensi akal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas kewajibannya berupa memakmurkan bumi. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, An-Naml ayat 78 dan Al-Isra ayat 12 serta Al-Alaq ayat 1-5. Ketiga adalah potensi roh. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus dunia dan akhirat. Dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 36. Secara umum, dalam Al-Quran penyakit manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Penyakit hati dapat dibedakan menjadi dua kategori lagi, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Pertama, kita akan membahas tentang penyakit hati. Yang pertama adalah syubhat. Syubhat adalah perkara yang masih samar hukumnya, apakah halal atau haram. Jika kita menemukan perkara semacam ini, maka lebih utama untuk ditinggalkan. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 10, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Dalam surat lain disebutkan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai perumpamaan? Quran Surah Al-Mudaththir ayat 31. Penyakit hati yang kedua adalah penyakit syahwat. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Sedangkan fitnah syahwat atau penyakit syahwat adalah mengikuti apa-apa yang disenangi oleh hati yang keluar dari batasan syariat. Penyakit syahwat ini misalnya ragu terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, suka perkara-perkara keji, zina, dan sebagainya. Adapun disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 32, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit yang kedua adalah penyakit jasmani. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan tentang penyakit jasmani dalam Al-Quran, yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit. Surah An-Nur ayat 61. Allah menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, puasa, dan berwudu. Tentunya karena suatu rahasia tersembunyi yang amat menakjubkan yang menjelaskan kepada kita tentang keagungan Al-Quran. Ketika disebutkan kata doa, biasanya hanya muncul dalam benak seseorang bahwa maksud dari kata doa tersebut adalah permintaan kepada Allah Ta'ala yang disampaikan oleh seorang hamba agar keinginannya terwujud atau agar terhindar dari mara bahaya. Lebih dari itu, doa dapat berarti adalah obat. Doa akan mengurangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Doa adalah senjata orang beriman. Dikatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda, doa adalah senjata kaum mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda,
Tidak ada yang dapat menolak takdir Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah berpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Al-Quran adalah obat segala penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. selain berdoa, dalam Islam dianjurkan pula berobat ketika sakit. Diriwayatkan dari Usama bin Suraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan, serta dipandang sah oleh Tirmizi, katanya, saya datang menemui Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Saya dapati seolah-olah di atas kepala mereka ada burung bertengger disebabkan hormat dan takzim kepada Nabi SAW. Saya pun memberi salam lalu duduk. Kemudian berdatanganlah orang-orang Badui dari sana dan sini. Tanya mereka, ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat? Ujar Nabi SAW, berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh suatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu penyakit tua. Lalu dalam hadis lain riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an oleh Nasa'i dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim, yang menyatakan sahnya bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit dan melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Dalam Islam, tidak semua bahan dapat digunakan sebagai obat. Jumhur ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram. Hal ini menjelaskan bahwa tidak bolehnya seorang muslim berobat dengan bahan yang haram kecuali dengan keadaan darurat. Dasar larangannya yaitu, yang pertama, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dari Wa'il bin Hajar al-Hadrami bahwa Tariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi SAW tentang tuak yang dijadikannya obat. Maka sabda Nabi SAW, itu bukan obat, tapi penyakit. Kedua, diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ummu Salamah dan menyatakan sah oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Hadis ini juga disebutkan oleh Bukhari dan Ibnu Mas'ud. Ketiga, diriwayatkan dari Abu Dawud dari Abu Darda bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Keempat, diriwayatkan pula oleh Ahmad, Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, Rasulullah telah melarang memakai obat yang keji, yakni racun. Dijelaskan pula bahan-bahan yang dilarang sebagai obat. Yang pertama, bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, yaitu najis, tuak atau alkohol. Kedua, yaitu bahan yang dilarang secara khusus, yaitu besi panas dan racun. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, membakar dengan api. Akan tetapi aku tidak suka berobat dengan cara kai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam dikenal pengobatan dengan ruqyah dan doa-doa. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa
jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti. Karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Diterima dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, di masa jahiliyah kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini? Ujar Nabi SAW, coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak apa mantra jika tidak mengandung kemusyrikan. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. Menurut Syafi'i mengenai mantra, ujarnya, tidak ada membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui jelas dasar syariatnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengobatan Islam haruslah pertama sesuai dengan tuntutan syariah, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Kedua, dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi keduanya. Ketiga, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang dan atau diharamkan. Lalu adapun bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran, diantaranya kurma, madu, tin, zaitun, delima, jahe, dan pisang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.